Baik, terima kasih Mas Mbak yang sudah bergabung dalam perkuliahan secara virtual pada mata kuliah basis data di pertemuan 5. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas isi dan struktur data, di mana isi dan struktur data ini masih ada korelasinya dengan apa yang sudah dikerjakan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu tentang konsep basis data relasional. Nah, di mana konsep basis data relasional ini di dalamnya ada isi dan struktur data. Dan isi dan struktur data itu merupakan hal yang sangat penting dalam basis data. Karena basis data itu tidak akan bisa berjalan jika tidak memiliki isi dan struktur data yang tidak jelas. Ya. Jadi memang itu hal yang sangat penting. Ya. Dan di struktur data atau isi tersebut, isi dari struktur data itu ada levelingnya ya. Yang pertama itu dia paling besar itu adalah database file. Di dalam database file itu ada keseluruhan basis data yang tersimpan dalam media penyimpanan. Ya. Kemudian untuk level yang kedua yaitu adalah tabel. Di mana tabel ini merupakan turunan dari database. Jadi di dalam database itu ada tabel-tabel ya. Ya, yang terdapat field dan record. Kemudian field itu juga satuan terkecil dari tabel, di mana dia bisa ada yang dibilang itu adalah kategori atau kolom, ada yang bilang itu variabel, ada eh, apa namanya penyebutannya berbeda-beda. Jadi dan di dalam field itu atau si variabel itu dia ada yang namanya data tipe ya, tipe data ya. Tipe data itu properti yang ada di setiap field ya. Di dalam setiap field itu paling kecil adalah data tipe. Itu nanti kita akan belajar ada alfanumerik, ada date, ada suara, ada gambar. Itu adalah tahapan dari atau apa alur atau istilahnya komponen ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini tipe data. Tipe data ini kan ada banyak. Nah, di sini tipe data ada macam-macam. Ada char, ada varchar, numerik, desimal, integer, ya, float, BLOB, date, datetime, atau increment dan boolean. Di mana char ya, perbedaan char dan varchar dia terletak pada panjang karakternya. Jadi di sini penting ya pemilihan tipe data. Yang pertama adalah agar data tersebut dapat tersimpan sesuai dengan tipe datanya. Misal data date atau datetime. Kalian menyimpannya dalam bentuk varchar, itu kurang bagus. Ya, itu nanti datanya untuk berelasi pun juga kurang bagus, kurang akurat kalau dia tidak sesuai dengan tipe datanya. Ya, kalau karakter ya harus karakter. Masa mau ngentri karakter nanti tipe datanya datem itu kan kurang bagus seperti itu. Jadi pemilihan tipe data itu penting ya. Di sini ada yang paling penting juga adalah auto increment ya. Auto increment itu dia data numerik yang dinaikkan sebesar satu secara otomatis. Kalau kalian pernah mengoperasikan Excel ya, Microsoft Excel itu kan ada misal kalian ngetik 1 2 kalian drag atau kalian eh, klik pojok bawah kanan itu kan kalau diklik itu sejumlah record data kan dia akan otomatis. Nah, itu sama atau kemudian dia akan melakukan penomoran otomatis. Kalau boolean ya ini yang mungkin agak asing-asing buat kalian. Boolean itu tipe data logika ya. Kembaliannya hanya true or false and yes or no. Hanya itu. Nah, contohnya untuk logika. Kalau untuk BLOB ya, untuk BLOB itu dia untuk menyimpan data berupa gambar atau suara. Jadi gambar atau data suara itu dalam database tidak disimpan murni dalam bentuk gambar atau suara, tapi dia ada tipe datanya yaitu BLOB. Nah, itu contohnya tipe data. Kemudian model struktur dari basis data itu ada beberapa. Yang pertama adalah hierarki. Model ini digunakan pola hubungan orang tua dan anak atau parent child. Jadi bisa diartikan bahwa setiap orang tua bisa memiliki satu hubungan atau beberapa anak. Contoh, misal ini
one to one. Kemarin kan kita sudah belajar one to many, many to many, many to one to one. Ya. Ini contohnya yang one to one. Contohnya ini ada sebuah kendaraan dengan plat nomor B1405CIL ya. Di situ kan untuk mengetahui kendaraan itu milik siapa, di database itu dia berrelasi dengan data customer atau data pelanggan motor atau mobil ya. Di situ miliknya Suci. Jadi satu motor itu plat nomor itu ya miliknya si Suci. Tidak ada plat nomor itu miliknya orang lain. Nah, itu adalah model hierarki. Kemudian adalah model jaringan atau network. Model jaringan atau network itu menyerupai model hierarki. Cuman perbedaannya dia memiliki simpul lebih dari satu orang tua. Nah, jadi ini misal si Ujul. Ya, itu ini model one to many ya, satu ke banyak. Misal Ucul ya, dia makan ya, makannya apa aja? Dia makan tempe, makan tahu, makan teri, makan nasi. Nah, itu dia one to many. Jadi makanan itu hanya masuk pada satu orang ya namanya Ucul. Nah, dia makan berbagai menu ya. Nah, itu one to many. Contohnya itu adalah model jaringan. Jadi hierarki dia bisa bilang one to one. Kalau contohnya ya, kalau jaringan dia bisa bisa hierarki tapi bisa berkembang, bisa one to many, bisa many to many. Nah, bedanya itu jaringan dengan hierarki. Kemudian model relasional itu yang paling populer saat ini ya. Model ini berisi sekumpulan tabel yang berdimensi 2 ya, di mana dia terdapat atau saling berelasi ya, tersusun atas tuple dan atribut ya. Jadi di sini bisa seperti contohnya adalah many to many. Misal ada dua orang namanya Agus dan Diana. Jadi ada dua tabel. Tabel nama pemilik dan tabel kendaraan ya. Contoh, misal si Agus dia memiliki kendaraan Vario, Vixen dan Beat. Diana pun juga memiliki kendaraan Beat. Nah, itu sama-sama menggunakan tabel field atau tabel yang sama namun record yang berbeda. Itu relasional. Jadi seperti yang saya tugaskan kemarin ya. Jadi dalam tugas itu kan saya minta untuk membuat model data relasional dari 3 tabel. Ya, harusnya bisa dibuat seperti ini ya. Atau kemarin ada yang mungkin membuatnya ada yang bergelembung-gelembung itu. Model gelembung, nanti gambarnya, ada relasinya, ada variabel-variabelnya. Atau bisa juga dalam bentuk tabel langsung, yaitu monggo Mas Mbak nanti kemarin mengumpulkannya seperti apa. Jadi itulah dari model struktur data, basis data relasional. Jadi memang tidak banyak yang saya bahas di model data diisi dan struktur data karena sebetulnya isi dan struktur data ini sangat erat kaitannya dengan mata kuliah kemarin. Ini hanya pelengkap dari mata kuliah kemarin. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Mas Mbak semua dan kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ya silakan melakukan komen ya di kolom komentar di Edmodo ya. Nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang Mas Mbak tanyakan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian Mas Mbak semua. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa.